Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pengaruh Kasus Penipuan Online Terhadap Kepercayaan Pengguna E-commerce. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Baik, perkenalkan nama saya Ferdian Destrinata dengan NIM D104122125. Perkenalkan, saya Hansen Teja dengan NIM D104122110. Nama saya Fadil Muhammad Al-Ghifari dengan NIM D10412211065. Yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang, kemajuan dan percepatan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat secara luas. Persaingan bisnis di sektor teknologi informasi yang terus berkembang telah mengubah cara orang memperoleh informasi dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, hiburan, sumber informasi, tenaga kerja, bisnis, dan komunikasi. E-commerce adalah aktivitas bisnis yang melibatkan konsumen, industri manufaktur, penyedia layanan, dan pelaku usaha melalui penggunaan jaringan internet. Salah satu aspek penting dari e-commerce adalah penerapan teknologi guna meningkatkan kinerja bisnis. Meskipun pengguna internet dalam transaksi bisnis menawarkan berbagai kemudahan, ini tidak berarti bahwa e-commerce bebas dari masalah, terutama di negara-negara yang belum mengatur secara lengkap mengenai e-commerce. Terdapat risiko yang harus dihadapi oleh konsumen saat melakukan transaksi e-commerce. Yang kedua, kajian teoritis. Landasan teori. Electronic commerce atau e-commerce merupakan konsep baru yang sering dijelaskan sebagai proses jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui World Wide Web, Internet. Definisi lain mengatakan bahwa e-commerce adalah proses jual beli atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet. Jenis-jenis e-commerce adalah sebagai berikut. Yang pertama ada business to business, yang kedua business to consumer, yang ketiga consumer to consumer, dan yang keempat consumer to business. Kemudian ada studi kasus. Baik, saya akan menjelaskan bagian studi kasus. Nah, studi kasus ini terdapat dua kasus yang berbeda. Yang pertama itu ada penipuan harga diskon, dan kedua ada penipuan barang tidak sesuai pesanan. Nah, yang pertama, kasus yang saya ambil adalah kasus penipuan yang terjadi pada barang berupa unisex baby infant, diaper, baby training pants, pink dots, atau dapat dikategorikan sebagai popok bayi. Nah, kejadian ini terjadi pada situs lazada.co.id. Terdapat kecurigaan terhadap iklan barang yang dijual oleh penjual di situs tersebut. Barang tersebut memiliki harga 130 juta, kemudian mendapatkan diskon sebesar 100%, sehingga harga barang tersebut menjadi hanya 93 ribuan saja. Harga tersebut sangat mahal untuk produk popok bayi, dan kecurigaan lainnya yaitu barang tersebut didiskon 100%, maka potongan harga yang diberikan adalah 130 jutaan, sehingga apabila dihitung, maka hasilnya akan menjadi nol atau dapat dikatakan barang dijual secara gratis. Nah, yang kedua ada penipuan barang tidak sesuai pesanan. Dan terdapat korban yang bernama Danis Darusman dan bisa dikenal juga sebagai Danis. Nah, dia ini mengalami kejadian di mana dia memesan ponsel iPhone 6 Plus melalui situs Lazada, tetapi yang diterimanya adalah sabun bermerek Nuvo. Kejadian ini jelas bukanlah hal yang wajar karena Danis seharusnya menerima ponsel yang dia pesan, namun yang datang adalah barang yang berbeda. Insiden ini terjadi pada tanggal 26 Juni tahun 2015. Akhirnya Lazada Indonesia bertanggung jawab atas kejadian ini, dan pada tanggal 2 Juli 2015 mereka secara langsung mengirimkan iPhone 6 Plus pada Danis. Setelah penyelidikan yang dilakukan oleh Lazada Indonesia, diketahui bahwa ini merupakan kasus tertukarnya produk dan kesalahan ditemukan pada individu dalam rantai pasokan internasional. Lazada Indonesia menyatakan bahwa kejadian semacam ini jarang terjadi dan akan ditangani dengan serius. Nah, berdasarkan studi kasus yang tadi, kita bisa tahu bahwa penipuan online ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kepercayaan konsumen pada e-commerce. Berikut akan saya jelaskan beberapa pengaruh utama yang mungkin terjadi. Nah, pengaruh yang mungkin terjadi adalah yang pertama, yaitu keraguan dalam keamanan. Penipuan online menciptakan keraguan dalam hal keamanan transaksi online. Konsumen mungkin khawatir bahwa informasi pribadi mereka seperti data kartu kredit atau informasi lainnya dapat dicuri atau disalahgunakan. Yang kedua, yaitu ketidakpastian terhadap kualitas produk. Penipuan online ini sering melibatkan penjualan produk palsu, replika, atau barang palsu. Ketika konsumen mengalami penipuan semacam ini, mereka akan merasakan tidak yakin tentang kualitas produk yang mereka beli secara online. Nah, yang ketiga ada kerugian finansial.
Konsumen yang menjadi korban penipuan online dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan. Jika mereka kehilangan uang atau menjadi korban pencurian identitas, hal ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat menciptakan rasa frustasi dan kecewaan yang besar. Dalam beberapa kasus, konsumen yang telah menjadi korban penipuan mungkin tidak ingin lagi berbelanja online karena takut mengalami kerugian serupa di masa depan. Nah, untuk mengatasi pengaruh negatif penipuan online tersebut, penting bagi platform e-commerce untuk mengambil langkah-langkah yang serius dalam melindungi keamanan dan privasi konsumen. Peningkatan keamanan transaksi, verifikasi identitas yang ketat, penggunaan sertifikat keamanan, dan penyediaan kebijakan pengembalian dana yang jelas. Nah, kami sudah menerapkan beberapa implementasi solusi untuk mengatasi hal-hal permasalahan seperti ini. Saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi untuk implementasi solusi dari studi kasus yang kita dipaparkan tadi, kami membuat sebuah sistem informasi yang bernama sistem informasi keamanan. Nah, sistem informasi keamanan merupakan sebuah sistem informasi yang mampu meningkatkan sekuritas dari sebuah platform e-commerce. SIK sendiri bertujuan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data, serta memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses dan menggunakan informasi. Di dalam era digital sendiri, iptek, ilmu, dan teknologi itu berkembang sangat pesat. Nah, organisasi dan perusahaan dalam kasus ini e-commerce harus menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks dan berkembang. Informasi dan data sensitif menjadi harta paling berharga yang harus dilindungi dengan sebaik-baiknya. Inilah mengapa sistem informasi keamanan memainkan peran yang penting dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang dimiliki oleh suatu entitas ataupun sebuah perusahaan. Nah, dalam sistem informasi keamanan ini terdiri dari beberapa komponen. Nah, yang pertama yaitu identifikasi dan autentikasi. Komponen ini melibatkan proses verifikasi identitas pengguna dan memberikan akses yang tepat berdasarkan hak akses yang diberikan. Nah, metode verifikasi ini sendiri dapat dengan menggunakan kode OTP atau one time password ataupun menggunakan PIN serta menggunakan sidik jari. Nah, dengan adanya sebuah sistem identifikasi yang ketat seperti ini, hacker ataupun peretas ataupun penipu akan kesusahan untuk mengakses sebuah sistem yang memiliki level akses yang cukup tinggi. Yang kedua, pengendalian akses. Nah, pengendalian akses melibatkan penetapan hak akses dan batasan untuk setiap pengguna ataupun kelompok pengguna guna mencegah akses yang tidak sah. Pemberian hak akses dapat dengan membaca MAC address yang dipastikan bahwa setiap MAC address ataupun kode unik dari sebuah perangkat memiliki nilai yang unik. Jika sebuah sistem diakses oleh hacker ataupun peretas, maka mereka harus mengaksesnya melalui perangkat yang sudah memiliki izin di sistem. Tidak bisa hanya melewati jarak jauh. Yang ketiga, enkripsi. Nah, setiap data yang ada di dalam sistem platform e-commerce akan dienkripsi dengan sebuah algoritma yang hanya diketahui oleh programmer internal daripada platform e-commerce. Algoritma ini tidak akan dicatat dimanapun. Yang keempat, deteksi dan pencegahan intrusi. Komponen ini berfungsi untuk mendeteksi dan mencegah upaya masuk yang tidak sah ke dalam sistem, serta memberikan peringatan dini terhadap serangan. Seperti yang saya bilang tadi, MAC address yang tidak valid ataupun tidak ada di dalam sistem akan dicatat dan ditandai sebagai sebuah warning. Nah, jika warning ini sudah mencapai angka tertentu, maka sistem akan langsung memberikan peringatan berupa pengiriman email ataupun pengiriman teks kepada atasan atau kepala dari tim sekuritas bahwa ada beberapa kali perangkat yang tidak terdaftar di dalam sistem yang mencoba ke dalam sistem. 5. Pemantauan keamanan. Pemantauan keamanan mencakup pemantauan aktivitas sistem secara real time guna mengidentifikasi kejadian yang mencurigakan atau ancaman keamanan. Keenam, deep scanning aktivitas. Scanning ini berfungsi untuk sistem agar mendeteksi akun-akun yang terindikasi sebagai penipu ataupun akun yang pantas dicurigai. Hal ini dapat menyebabkan suspend kepada akun yang terindikasi. Yang ketujuh, konfirmasi paket. Nah, paket ataupun barang yang dibeli oleh pembeli harus dibawa ke kantor platform e-commerce tersebut. Baru pihak e-commerce akan membuat dokumentasi terhadap barang ataupun paket yang akan dikirimkan, bahwa barang yang dikirimkan itu sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli ataupun yang telah dibeli oleh pembeli sebelum dikirimkan melalui jasa pengiriman. Nah, berikut juga ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan saat kita menggunakan sistem informasi keamanan ini. Yang pertama, melindungi data sensitif. Nah, SIK membantu melindungi data sensitif dan menghindari akses yang tidak sah, mengurangi resiko pencurian identitas, dan menjaga kerahasiaan informasi penting. Kedua, yaitu menjaga integritas data. SIK dapat memastikan bahwa data tetap utuh dan tidak terpengaruh oleh manipulasi yang tidak sah atau perubahan yang tidak diinginkan.
Yang ketiga, mengurangi risiko kejahatan cyber. Nah, SIK membantu mengurangi risiko serangan dari pelaku kejahatan cyber dan upaya pencurian data yang dapat merugikan suatu organisasi. Walaupun di sini kasusnya itu platform e-commerce. Terus yang keempat, menjaga kepercayaan pelanggan. Nah, dengan menerapkan SIK, platform e-commerce dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap keamanan dan melindungi kepercayaan pelanggan. Terakhir yaitu mematuhi peraturan dan regulasi. Nah, SIK sendiri membantu organisasi ataupun platform e-commerce memenuhi persyaratan keamanan yang ditetapkan oleh undang-undang dan regulasi yang berlaku. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.